Betul. ROAS itu dapatnya gimana? Omset iklan dibagi biaya iklan, terbalik sama Acos. Ya, paham ya? Ya, kenapa? Nah, ya betul. Setuju. Bisa boost traffic. Strategi produk di Shopee, ini kalau saya boleh bagi 4 kuadran nih seperti ini, teman-teman. Strategi produknya. Ini sorry agak kecil ya. Ini nggak ada di buku juga nih. Saya baru minta ini tadi pagi. Profit max adalah barang-barang yang marginnya tinggi sehingga menyebabkan ROAS-nya tinggi. Ya, anggapnya ini profit max tuh brand kayak Apple sama Tesla itu kan profitnya tinggi dan margin tinggi. Tapi branding harus kuat di sini. Branding kuat atau main di kategori yang nggak banyak orang main, tapi kolamnya kecil. Kalau premium margin tinggi tapi ROAS-nya rendah. Jadi kayak misalnya Lexus atau Montblanc tuh merek-merek luxury, dia marginnya tinggi tapi biaya iklan juga tinggi. Cuma karena marginnya tinggi, biaya iklan tinggi nggak apa-apa, masih untung. Ya, jadi ada barang-barangmu yang mungkin marginnya tinggi, diiklanin terus, ROAS-nya rendah nggak apa-apa, tapi masih untung. Jangan sampai nggak diiklanin. Nah ini message-nya kayak gitu. Ya. Volume, ini adalah barang-barang yang marginnya rendah, ROAS-nya tinggi. Karena dia konversinya tinggi. Ya, kalau diistilahin mobil kayak Toyota Avanza ya, barang-barang yang volumenya tinggi, atau Xiaomi lah ya, kayak gitu. Nah, teman-teman, yang paling bahaya adalah barang seperti ini. Yang marginnya rendah, ROAS-nya rendah. Ini adalah produk-produk yang nggak punya brand, komoditi, dan kita kalau kita fokusin di sini bisa boncos, bahaya. Jadi coba dibagi ke kuadran aja produkmu, yang mana yang kita bisa fokusin iklan, yang mana yang nggak bisa. Karena saya yakin nggak semua barang bisa diiklanin. Karena kalau misalnya mau diiklanin, ROAS-nya terlalu rendah, atau kalau kita set ROAS tinggi, itu juga nggak jalan barang. Ya, setelah udah kita tahu produk mana yang kita mau iklanin, yang enggak, kita maju ke sesi kedua, yaitu ngitung budget. Ya, ngitung budget, kita harus tahu biaya Shopee-nya berapa saat ini, ya, biaya admin mall-nya berapa, ya, teman-teman harus tahu budgetnya, lalu dimasukin ke kalkulator target ROAS, ya, atau teman-teman bisa ke Data Pinter, ada tools-nya juga di sana, kita siapin buat ngitung ROAS-nya bisa di berapa, ya. Jadi di sini dimasukin dan hitung biaya iklannya supaya dapat break even-nya ROAS. Ya, nah ini kalau udah dapat ACOS, yaitu margin kita, masukin di sini ROAS-nya dapat. Ya, sekarang kita praktek buat ngitung. Tadi konversi udah kan ya? Konversi untuk barang udah ya? Udah tahu barangnya mau di mana? Coba ngitung target ROAS-mu di berapa. Ya, kalau teman-teman bingung ngitungnya, pakai datapinter.com, masukin produknya. Ya, di sini nih. Di-scan aja, kita masuk, coba ngitung ROAS. Minimal produk hero-mu tahu cara ngitung ROAS-nya di berapa. Karena untuk GMV Max, sebenarnya sesimpel kita tahu barang mana yang mau diiklanin, ya, barang mananya yaitu yang konversinya tinggi, yang hero kita, lalu kita ngitung ROAS-nya itu bisa berapa. Kalau udah dapat itu, sebenarnya udah kelar untuk GMV Max. Ya, tinggal kita ngitung budgetnya mau berapa. Ya, coba kalau yang nggak bisa ngitung ROAS, angkat tangan, nanti kita bantu teman-teman untuk ngitungin. Saya mau review di sini. Ya. Ini didapatkan dari ACOS biaya iklan dibagi GMV iklan ya, omset iklan. Jadi persentase dapatnya. Misalnya ACOS 20%, ini berarti 20%
daripada omsetmu itu iklan. Nah, jadi saya selalu bilang, teman-teman, marginmu itu sebenarnya sama dengan acos. Jangan sampai acosnya lebih gede daripada margin. Nah, makanya dimasukin ininya, kalau bisa marginnya udah margin bersih tanpa semua biaya. Ya, jadi kalau kayak gini kan ngitungnya kan enak nih. Oh, acos tuh sebenarnya sama dengan margin kita. Jangan sampai acosnya lebih gede daripada margin. Ya, kalau teman-teman udah dapat acosnya, dapat ROAS-nya tinggal pakai kalkulator, atau teman-teman tinggal dapetin ROAS tuh sebenarnya tinggal 1 dibagi acos. Biasanya 20% kan? Acos 20%. Ini kan margin kita lah ya. Kalau mau dibilang acos sama dengan margin lah ya. Ini biar gampang ya teman-teman ya. Jadi ROAS 1 dibagi acos. 1 dibagi 20%. Sama dengan 5. ROAS itu gampangnya adalah faktor kali. Jadi ROAS 5 artinya apa? Saya ngiklan 1 juta dapat 5 juta. Saya ngiklan 10 juta, dapatnya 50 juta. Semakin tinggi ROAS, semakin bagus. Jadi teman-teman harus tahu dashboardnya itu ROAS artinya apa, acos artinya apa. Nah, kalau udah tahu gitu dan tahu cara ngitungnya, iklanmu akan lebih terarah gitu aja. Mungkin sama ini udah ngiklan, tapi ROAS tuh kurang lebih ya. Acos bagian terbaik dengan ROAS. Betul. ROAS itu dapetnya gimana? Omset iklan dibagi biaya iklan, terbalik sama acos. Ya, paham ya? Ya, kenapa Bu? Kalau ROAS-nya 5. Ya. Nah, itu namanya yayasan. Sedekah ya. Tunggu, kita ngitungin ROASmu gimana? ROASnya. Coba tadi yang 1 juta itu beneran produknya? Beneran? Ya.